Sugeng Ambal Warsa, dulur-dulurku yang sedang berjuang menata hati dan pikiran. Berjumpa lagi dengan saya, Windu Palapa. Pernahkah kalian merasa lelah dengan drama hidup yang seolah tidak ada habisnya? Kadang kita merasa paling menderita, paling dizalimi, atau justru merasa paling hebat dibanding yang lain. Dalam ilmu psikologi dan spiritualitas, kondisi ini sering disebut terjebak dalam identitas berbasis pikiran atau ego. Secara ilmiah, otak kita memang memiliki kecenderungan untuk menciptakan narasi atau cerita tentang siapa diri kita. Masalahnya, kita sering mencampur adukan antara situasi hidup dengan hidup itu sendiri. Situasi hidup adalah masa lalu kita, harta kita, atau masalah kita. Sedangkan hidup yang sesungguhnya hanyalah terjadi di detik ini, di momen ini. Dalam falsafah Jawa, ada istilah eling lan waspada. Kita harus eling bahwa jati diri kita bukan sekedar apa yang kita miliki atau apa yang pernah terjadi pada kita. Ego kita selalu haus akan pengakuan. Jika ia tidak bisa menjadi yang paling sukses, ia akan mencari jalan lain, menjadi yang paling menderita. Inilah yang disebut victim identity atau identitas korban. Secara tidak sadar, saat kita merasa menjadi korban, kita merasa memiliki keunggulan moral di atas orang lain. Inilah penjara pikiran yang sebenarnya. Dalam pandangan Islami, ini mirip dengan penyakit hati yang menjauhkan kita dari ikhlas dan tawakal. Ketika kita terlalu melekat pada identitas si paling tersakiti, kita sedang membangun tembok yang memisahkan kita dari rasa syukur dan ketenangan batin. Penderitaan yang kita rasakan seringkali bukan karena ujiannya, tapi karena cara pikiran kita menggoreng ujian tersebut menjadi identitas diri yang permanen. Secara kolektif, kegilaan ego ini bisa lebih berbahaya. Sejarah mencatat jutaan nyawa melayang hanya karena manusia terjebak dalam label "kita melawan mereka". Kita berhenti melihat sisi kemanusiaan orang lain karena pikiran kita sudah tertutup oleh label-label politik, agama, atau status sosial. Lalu, bagaimana solusinya? Mulailah dengan menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda. Penderitaan itu seringkali opsional, hasil dari penyalahgunaan fungsi pikiran kita sendiri. Mari kita kembali ke saat ini. Fokus pada napas. Fokus pada apa yang bisa kita syukuri sekarang. Jangan biarkan masa lalu atau label penderitaan menjadi penjara yang menghalangi potensi besar yang sudah Allah titipkan di dalam diri kita. Rahayu, tetap semangat dan teruslah bertransformasi menjadi versi terbaik diri Anda.